Hai, senang sekali Sarmin dapat berjumpa kembali dengan Bro dan Sis di channel kesayangan kita semua. Hari ini Sarmin akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat luar biasa sekali, sangat fenomenal, yaitu tentang lemak. Oke, ya kita mulai. Lemak dan omega 3. Jadi kadang kita sangat menyebali ya namanya lemak itu ya. Jadi sebenarnya lemak itu penting atau tidak sih bagi tubuh kita dan apa itu omega 3? Yuk kita mulai. Lemak itu adalah sumber energi yang berwajah dua. Lemak memiliki dua wajah. Menguntungkan karena merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan kesehatan. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, dapat merugikan karena bisa menyebabkan obesitas, kanker, dan arteriosklerosis. Ya, jadi itu adalah lemak. Lemak berwajah dua. Jadi kalau kita ketemu orang juga yang berwajah dua itu juga sangat-sangat mengerikan. Jadi lemak itu bisa mengerikan dan juga bisa bermanfaat bagi tubuh kita jika kita bisa memilih lemak yang terbaik bagi tubuh kita. Peran lemak ya bisa sebagai sumber energi setelah karbohidrat. Lemak dapat memberikan 9 kilokalori energi per 1 gram. Menjaga temperatur tubuh. Jadi kalau orang yang berlemak, orang yang agak gemuk, itu biasanya orang yang agak tahan pada kondisi cuaca yang dingin. Karena lemak itu bisa mengatur, menjaga temperatur tubuh kita tetap agak hangat. Dan melindungi organ penting seperti jantung dan ginjal dari goncang eksternal. Jika kita bayangkan di tubuh kita tidak ada lemak, maka organ-organ tubuh kita akan bergelantungan kemana-mana tanpa ada tempat yang tepat. Jadi lemak ini berfungsi untuk memberikan organ penting itu ada supaya tempatnya dan membantu menyerap vitamin yang terurai dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Karena vitamin A, D ini, A, D, E, dan K adalah larut dalam lemak. Jadi jenis-jenis lemak itu ada 3, ada asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan lemak trans fat. Yang hari ini yang mau kita bahas adalah omega 3. Ya, kita khusus bahas jenis lemak omega 3. Omega 3 adalah asam lemak esensial, yang artinya zat ini tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Padahal manfaat omega 3 ini cukup besar bagi kesehatan tubuh, termasuk untuk meningkatkan kecerdasan otak, menjaga kesehatan mata dan jantung, bahkan mencegah penyakit kanker. Asam lemak esensial ini bisa didapat dari makanan laut, seafood seperti ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden, dan makanan laut jenis lainnya, seperti lobster dan udang. Asam lemak omega 3 juga bisa didapatkan dari beberapa jenis kacang-kacangan dan biji-bijian. Begitupun dari beberapa produk suplemen kesehatan ataupun makanan bayi. Ya. 3 jenis asam lemak omega 3. Ada 3 yaitu ada ALA, EPA, dan DHA. Masing-masing ini mempunyai fungsinya. Kita bahas dulu, DHA dulu ya, yang terakhir dulu. Merupakan asam lemak omega 3 yang terkandung dalam beberapa jenis minyak ikan dan rumput laut. Kemudian EPA adalah sama halnya dengan DHA dan EPA, juga banyak terkandung dalam ikan laut. Sedangkan ALA adalah merupakan asam lemak omega 3 yang ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, serta daging berkualitas tinggi seperti sapi, daging sapi, dan diberi makan rumput. Walaupun tidak dapat diproduksi dalam tubuh, dan hanya mengandalkan asupan dari makanan, namun omega 3 jenis ALA diketahui secara efisien dapat diubah tubuh menjadi EPA dan DHA. Jika kita konsumsi ALA, maka kita juga bisa mendapatkan EPA dan DHA-nya. DHA juga dapat dihasilkan oleh tubuh dari ALA. Namun dibutuhkan ALA dan jumlah yang besar untuk dapat menghasilkan EPA dan DHA ini. Nah, jadi omega 3 itu sangat-sangat banyak jenisnya. ALA, EPA, dan DHA. Kita masuk manfaat dari omega 3. Ada banyak sekali manfaat omega 3. Jadi kita jangan lupakan lemak omega 3 ini. Jadi sangat bermanfaat, bisa untuk melawan depresi dan kecemasan. Manfaat omega 3 ternyata tak berhubungan dengan kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan mental. Menurut penelitian, dengan mengkonsumsi omega 3 secara rutin dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Depresi adalah salah satu gangguan mental yang paling umum terjadi di dunia, dengan gejala depresi, meliputi kesedihan, kelesuan, dan kehilangan orientasi dalam hidup. Sementara kecemasan juga merupakan gangguan yang sangat umum dan ditandai oleh kekhawatiran berlebihan dan sering merasa gugup. Jadi ketika jenis asam lemak omega 3, ALA, EPA, dan DHA, EPA merupakan asam lemak yang paling baik dalam melawan depresi. Bahkan sebuah studi menemukan bahwa EPA sama efektifnya dengan obat antidepresan seperti Prozac dalam melawan depresi.
Jadi asam omega 3 yang merupakan EPA adalah untuk bisa melawan depresi dan kecemasan. Kemudian kedua adalah meningkatkan kesehatan mata. Manfaat omega 3 lainnya adalah untuk meningkatkan kesehatan mata. Karena DHA adalah komponen struktural yang utama dalam otak dan retina mata. Bila bronkitis tidak mencukupi DHA, masalah penglihatan mungkin akan timbul seperti degenerasi makula. Ya, ada kerusakan di sekitar mata ya. Faktanya, bila bronkitis mengkonsumsi omega 3 yang cukup, maka resiko degenerasi makula akan menurun. Degenerasi makula adalah salah satu penyebab utama kerusakan mata dan kebutaan permanen di dunia. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan otak pada bayi. Manfaat omega 3 juga dapat dirasakan oleh bayi bahkan sejak dalam kandungan. Omega 3 sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak pada bayi. DHA menyumbang 40% asam lemak omega 3 tak jenuh, ganda di otak dan 60% di retina mata. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa bayi yang diberi susu formula dengan kandungan DHA memiliki penglihatan yang lebih baik daripada bayi yang diberi susu formula tanpa DHA. Jadi sekarang ini sudah banyak formula susu yang telah menambahkan DHA karena banyak fungsinya untuk bayi. Bila masa kehamilan mendapatkan asupan omega 3 cukup, maka bayi akan memperoleh banyak manfaat setelah proses kelahiran. Di antaranya, kecerdasannya pasti lebih tinggi, komunikasi dan keterampilan sosialnya akan lebih baik, minim masalah yang berhubungan dengan perilaku, mengurangi resiko keterlambatan perkembangan mental, menguranginya resiko ADHD atau autisme dan cerebral palsy. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah memperkecil resiko penyakit jantung. Mencukupi asupan omega 3 ternyata dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Para peneliti mengamati bahwa orang-orang yang sering memakan ikan sangat jarang menderita penyakit jantung dan stroke. Hal ini disebutkan karena sebagian besar dikarenakan adanya kandungan asam lemak omega 3 yang telah terbukti memiliki banyak manfaat untuk kesehatan jantung. Manfaat omega 3 bagi kesehatan jantung termasuk trigliserida. Omega 3 dapat menurunkan trigliserida yang berkisar 15-30%. Kemudian tekanan darah. Omega 3 dapat menurunkan tekanan darah. Kolesterol HDL, omega 3 dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik. Dan penggumpalan darah. Omega 3 bisa membuat trombosit darah tidak menggumpal secara bersamaan. Ini membantu terbentuknya pembekuan darah yang berbahaya. Kemudian juga bisa mengatasi plak, mencegah agar arteri tetap lancar dan bebas dari kerusakan. Omega 3 membantu mencegah plak yang dapat membatasi dan mengeraskan arteri. Peradangan, omega 3 juga mengurangi produksi beberapa zat yang bisa menyebabkan terjadinya suatu peradangan. Bagi beberapa orang yang menderita kolesterol jahat, yang LDL-nya cukup tinggi, kalau mengkonsumsi omega 3 bisa membantu menurunkan kadar kolesterol LDL ini. Kemudian selanjutnya adalah mengurangi gejala ADHD pada anak. Tadi sudah kita bahas pada yang ketiga. Jadi kita khusus ke ADHD pada anak, yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Adalah sebuah gangguan pada perkembangan otak yang menyebabkan penderitanya menjadi hiperaktif atau impulsif, serta susah memusatkan perhatian. Manfaat omega 3 juga dapat dirasakan oleh anak-anak yang memiliki gejala ADHD. Beberapa penelitian menemukan bahwa anak-anak dengan ADHD memiliki kadar asam lemak omega 3 lebih rendah dibandingkan dengan orang yang normal. Maka banyak penelitian menemukan bahwa suplemen omega 3 benar-benar dapat mengurangi gejala ADHD. Omega 3 membantu meningkatkan perhatian dan kemampuan menyelesaikan tugas pada anak yang ada di ADHD-nya. Zat ini juga dipercaya dapat menurunkan hiperaktif, impulsif, gelisah, dan sifat agresif pada anak. Kemudian mengurangi gejala sindrom metabolik. Manfaat lain omega 3 adalah mampu mengurangi gejala sindrom metabolik yang merupakan kumpulan kondisi seperti obesitas sentral, lemak perut, tekanan darah tinggi, resistensi insulin, trigliserida tinggi, dan kadar HDL yang rendah. Beberapa kondisi di atas dapat meningkatkan risiko terkena penyakit seperti penyakit jantung dan diabetes. Dia bisa melawan peradangan. Pada dasarnya, peradangan memiliki peran penting karena fungsinya untuk melawan infeksi dan memperbaiki kerusakan di dalam tubuh. Namun, terkadang inflamasi dapat berlanjut untuk waktu lama, bahkan tanpa adanya infeksi atau cedera yang disebut dengan peradangan kronis atau jangka panjang. Diketahui bahwa peradangan jangka panjang dapat menyebabkan munculnya beragam penyakit kronis, termasuk penyakit jantung dan kanker. Untuk itu, asam lemak omega 3 dapat mengurangi produksi molekul dan zat terkait dengan peradangan seperti eikosanoid inflamasi dan sitokin.
Sebuah studi juga menunjukkan bahwa hubungan antara asupan omega 3 yang lebih tinggi dapat mengurangi peradangan. Kemudian dapat membantu melawan penyakit autoimun. Pada penyakit autoimun, sistem imun tubuh akan menyerang sel baik karena dianggap sebagai sel asing. Salah satu contohnya diabetes tipe 1. Pada penyakit ini, sistem kekebalan tubuh menyerang sel penghasil insulin di pankreas. Studi menunjukkan bahwa dengan menambah asupan omega 3 yang cukup selama setahun pertama kehidupan pada bayi dapat menurunkan risiko mengidap penyakit autoimun, termasuk diabetes tipe 1. Diabetes autoimun pada orang dewasa dan multiple sklerosis. Omega 3 juga telah terbukti membantu mengobati lupus, rheumatoid arthritis, colitis ulcerativa, penyakit Crohn dan psoriasis. Kemudian fungsi lain juga bisa memperbaiki gangguan mental. Manfaat omega 3 lainnya adalah memperbaiki gangguan mental. Orang yang memiliki gangguan kejiwaan biasanya memiliki kadar omega 3 yang rendah. Penelitian telah menunjukkan bahwa suplemen omega 3 dapat mengurangi frekuensi perubahan suasana hati dan kekambuhan pada orang dengan gangguan skizofrenia dan bipolar. Asam lemak omega 3 juga diklaim dapat menurunkan perilaku kekerasan. Kemudian yang ke-10 adalah melawan penurunan fungsi otak dan Alzheimer. Penurunan fungsi otak adalah salah satu konsekuensi dari proses penuaan yang tak terhindarkan. Karena kalau kita semakin berusia, maka fungsi otak kita juga akan bisa berkurang fungsinya. Jadi kalau kita mengkonsumsi lemak asam omega 3 ini cukup, maka kita bisa menghindari penyakit Alzheimer. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan omega 3 yang tinggi dapat mengurangi risiko terjadinya penurunan fungsi otak karena usia dan penurunan risiko penyakit Alzheimer. Studi juga menemukan bahwa orang yang sering makan ikan laut cenderung memiliki lebih banyak materi abu-abu di otak, di mana jaringan otak tersebut berfungsi untuk memproses informasi dan emosi. Kemudian membantu mencegah kanker. Kanker adalah salah satu penyakit kronis yang membutuhkan proses penyembuhan yang panjang. Dan asam lemak omega 3 telah lama diklaim dapat mengurangi risiko penyakit kanker tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi omega 3 beresiko 55% lebih rendah terkena kanker usus besar daripada yang tidak. Konsumsi omega 3 juga dikaitkan dengan penurunan risiko kanker prostat pada pria dan kanker payudara pada wanita. Namun, tidak semua penelitian sepakat mengenai hal ini. Jadi harus kita konsumsi kembali dengan yang baik. Mengurangi asma pada anak. Asma adalah penyakit paru-paru kronis dengan gejala seperti batuk, sesak napas, dan bengek. Serangan asma yang tergolong berat bisa sangat berbahaya karena menyebabkan sulit bernapas. Asma sendiri disebabkan oleh peradangan dan pembengkakan di saluran pernafasan paru-paru. Beberapa penelitian telah menghubungkan konsumsi omega 3 dengan risiko asma yang lebih rendah pada anak-anak dan orang dewasa. Kemudian bisa juga memperbaiki kesehatan pada tulang. Osteoporosis dan artritis adalah dua kelainan yang umum terjadinya pada tulang. Studi menunjukkan bahwa omega 3 dapat memperbaiki kekuatan tulang dengan meningkatkan jumlah kalsium dalam tulang yang otomatis akan menurunkan risiko osteoporosis. Omega 3 juga mampu mengurangi efek artritis seperti mengurangi nyeri sendi dan meningkatkan kekuatan pada pegangan kita. Kemudian meringankan nyeri haid. Nyeri haid biasanya terjadi di perut bagian bawah dan panggul yang sering meluas ke punggung bawah dan paha. Penelitian menunjukkan bahwa wanita rajin mengkonsumsi omega 3 diketahui mengalami nyeri haid yang lebih ringan. Bahkan penelitian lain menambahkan bahwa suplemen omega 3 lebih efektif daripada ibuprofen dalam mengobati rasa sakit yang parah selama menstruasi. Kemudian juga bisa memperbaiki kualitas tidur kita. Tidur yang cukup dan baik adalah salah satu faktor kesehatan yang utama. Studi menunjukkan bahwa kurang tidur dikaitkan dengan banyak penyakit termasuk obesitas, diabetes, dan depresi. Pada anak-anak yang memiliki asam lemak omega 3 rendah akan lebih rentan mengalami masalah tidur dan menderita sleep apnea. Kadar DHA yang rendah juga dikaitkan dengan tingkat hormon melatonin yang lebih rendah dan akan mempengaruhi kualitas tidur kita. Studi pada anak-anak dan orang dewasa menunjukkan bahwa suplemen dengan omega 3 membantu membuat tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Kemudian bermanfaat untuk kesehatan kulit. Nah, ini yang paling diincar oleh para wanita. DHA adalah komponen struktur kulit yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan membran sel yang mempengaruhi sebagian besar tekstur kulit. Selaku sel yang sehat akan menghasilkan kulit lembut, lembab, lentur, dan bebas dari kerutan. EPA juga memberi manfaat pada kulit seperti mengatur produksi minyak di kulit, mengatur hidrasi atau cairan di kulit, mencegah hiperkeratinisasi foliker atau rambut benjolan merah kecil sering terjadi pada lengan atas.
mencegah penuaan dini pada kulit, mencegah munculnya jerawat. Omega 3 juga bermanfaat dalam melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. EPA membantu menghalangi pelepasan zat yang mengurangi kolagen di kulit setelah terkena paparan sinar matahari. Dan yang terakhir adalah fatty liver yang mengurangi lemak di hati. Fatty liver adalah merupakan salah satu penyakit kelainan hati berupa steatosis atau perlemakan pada makrovesikular yang muncul. Penyakit ini akan meningkatkan efeknya pada penderita obesitas dan menjadi salah satu penyebab paling umum pada penyakit hati kronis. Untungnya kondisi ini bisa dilawan dengan memanfaatkan asam lemak omega 3 yang telah terbukti mengurangi lemak dan peradangan hati pada penderita NAFLD. Nah, sudah kita mengetahui bahwa asam lemak omega 3 ini sangat berguna bagi tubuh kita. Jadi, kita jangan khawatir bahwa kita takut pada lemak. Tetapi perlu dicatat, lemak yang kita konsumsi adalah lemak omega 3, bukan sembarangan lemak. Nah, yang mau kita bahas pada hari ini adalah Nutrilite Salmon Omega 3 Complex. Nutrilite Salmon Omega 3 Complex merupakan produk kesehatan yang Bro dan Sis inginkan sehat setiap hari. Produk Nutrilite ini berbentuk soft gel unik dengan popularitas sudah menyebar tidak hanya di Asia tapi juga di Amerika dan Eropa. Jika Bro dan Sis mengkonsumsi produk ini secara teratur, pasti tubuh Bro dan Sis lebih kebal dari penyakit, vitalitas serta selalu prima, serta kecerdasan otak semakin luar biasa. Saat ini, begitu banyak penyakit bermunculan tanpa bisa dicegah. Setiap orang harus memiliki imunitas tinggi supaya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Kami yakin semua orang tahu dengan maklum dengan bahaya dari penyakit modern seperti stroke, kanker, otak, leukemia, kolesterol, asam urat, serta komplikasi yang sampai saat ini masih sedang mencari obat penawarnya. Jika Bro dan Sis tidak ingin diserang oleh penyakit-penyakit mematikan di atas, sudah selayaknya Bro dan Sis membentengi diri dengan rajin menjaga kesehatan setiap hari. Karena proses penjaga kesehatan yang dilakukan setiap hari mampu meminimalkan penyakit tersebut. Bro dan Sis juga bisa mengkonsumsi produk kesehatan yang menurut Bro dan Sis layak dan bagus untuk tubuh Bro dan Sis. Jika Bro dan Sis ingin mengkonsumsi produk farmasi yang lebih baik untuk kesehatan Bro dan Sis, maka obat adalah pilihan yang terbaik menurut Bro. Jika ingin menambahkan dengan yang namanya suplemen, boleh mengkonsumsi suplemen Nutrilite sama omega 3 kompleks karena tidak mengandung zat berbahaya dan tidak ada pewarna ataupun pengawet. Nutrilite sama omega 3 kompleks dibuat dari ekstrak ikan salmon. Kemudian juga ada ikan makarel, ikan kofi, dan ikan tuna yang dibudidayakan di perairan dalam laut Norwegia dengan kadar polusi air yang sangat minim sehingga bebas dari kontaminasi. Bahan ini lalu diolah dengan teknik penyulingan ekstra berstandar ISO 9001 sesuai dengan prosedur GMP, Good Manufacturing Product, sehingga produk ini lebih bermutu. Ya, kemudian kandungan suplemen pada Nutrilite sama omega 3 adalah mengandung pastinya omega 3 ada, DHA dan juga ada EPA yang dipadukan dengan asam amino seperti beta karotin, vitamin kompleks seperti vitamin C, vitamin E, dan beberapa kandungan mineral seperti kalsium, zinc, klorofil, serta kolagen. Dengan kandungan tersebut, maka produk Nutrilite Salmon Omega 3 sangat bermanfaat untuk menyehatkan neuron, membuat tubuh bugar, meningkatkan imunitas, antioksidan alami, mengatasi gangguan tulang, serta menyehatkan kulit. Jadi, salah satu teruniknya salmon omega 3 dari Nutrilite adalah mengandung vitamin E yang alami sehingga menjaga kualitas dari minyak omega 3 ini supaya tidak mudah teroksidasi. Jadi secara sepintas saya akan mengulangi manfaat Nutrilite sama omega 3 secara kompleks ini, yaitu bisa untuk mencerdaskan otak, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, menurunkan kolesterol tinggi, membantu mengatasi asam urat dan pembekuan darah, membantu mengatasi jantung koroner dan serangan jantung mendadak, menyehatkan kulit, mengatasi radang usus dari liver, membantu mengatasi hipertensi dan stroke, melancarkan sirkulasi darah, mengatasi pegal-pegal dan gangguan otot. Demikianlah sharing info tentang Nutrilite sama omega 3 kepada Bro dan Sis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Bye-bye. Semoga sehat selalu.